Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada absennya TNI Angkatan Laut dalam sebuah latihan bersama Pérouse 2025 yang digelar oleh Prancis. Latihan ini akan berlangsung selama 2 minggu di Samudra Hindia yang dekat dengan Kepulauan Indonesia bagian timur. Latihan kali ini melibatkan 9 negara dengan kekuatan yang sangat signifikan. Negara-negara yang terlibat antara lain Kanada dengan HMCS Ottawa, Amerika Serikat dengan USS Savannah, Australia dengan HMS Spey, Malaysia dengan KD Lekir, Singapura dengan RNS Independence, dan juga India dengan INS Mumbai. Perancis sebagai penyelenggara mengerahkan gugus tempur kapal induknya CVN Charles de Gaulle. Latihan kali ini melibatkan 14 kapal perang dengan 30 pesawat tempur lebih yang akan berpartisipasi. Meskipun tidak mengerahkan kapal perang sama sekali, Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya absen dalam latihan ini. TNI berkontribusi melalui dukungan logistik darat bagi pesawat patrol maritim atau MPA Atlantique milik Prancis. Namun, ketiadaan kapal perang Indonesia dalam latihan skala besar yang melibatkan kawasan yang di dekatnya, seperti Selat Malaka dan Selat Sunda, cukup dipertanyakan. Dua selat ini merupakan jalur pelayaran internasional yang vital dan menjadi fokus utama dari skenario latihan tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan diskusi di berbagai kalangan mengenai posisi strategis Indonesia dalam menjaga perairannya. Latihan Pérouse 2025 telah menjadi ajang penting bagi negara-negara yang terlibat untuk meningkatkan interoperabilitas dan juga kerjasama militer, khususnya di kawasan Samudra Hindia. Dalam skenario latihan, koalisi kapal perang akan fokus pada 2 selat penting di Indonesia, yakni Selat Malaka dan Selat Sunda dari tanggal 16 hingga 20 Januari. Setelah itu, gugus tempur tersebut akan melanjutkan pelayaran jauh menuju Selat Lombok untuk mengamankan kawasan tersebut. Absennya TNI Angkatan Laut dalam latihan ini tentu memunculkan pertanyaan apakah Indonesia melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya di jalur yang sangat strategis. Beberapa pengamat mempertanyakan alasan dibalik keputusan Indonesia untuk tidak mengerahkan kapal perang dalam latihan ini. Padahal keterlibatan aktif dalam latihan multinasional seperti Pérouse dapat meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Indonesia dalam menghadapi ancaman bersama dan membangun hubungan strategis dengan negara-negara maju. Selain itu, keterlibatan TNI Angkatan Laut di kawasan latihan juga dapat memperkuat klaim Indonesia atas peran strategisnya sebagai penjaga stabilitas kawasan di Asia Tenggara maupun Samudra Hindia. Di sisi lain, absennya TNI Angkatan Laut mungkin bisa juga disebabkan oleh prioritas dalam menjaga wilayah domestik ataupun keterbatasan anggaran dan juga alutsista yang dioperasikan. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar, Indonesia telah memiliki tantangan besar dalam memastikan kesiapan armada untuk mengamankan wilayah lautnya. Namun, tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam forum internasional seperti ini, mengingat pelaksanaannya yang berada di dekat wilayah Indonesia. Keputusan Indonesia untuk tidak mengerahkan kapal perang dalam latihan tersebut tentu mencerminkan tantangan dalam diplomasi militer dan juga alokasi sumber daya pertahanan. Meskipun memberikan kontribusi logistik, ketidakhadiran fisik TNI Angkatan Laut di perairan strategis selama latihan ini mungkin dilihat sebagai peluang yang terlewatkan. Nah, bagaimana menurut kalian?